Warning, you're entering the new SOI's project. You must be careful. You must be someone who get lost. Anyway, now stay and enjoy as much as you can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang bakteri dalam pembuatan yogurt. Sebelumnya, saya sendiri akan menjelaskan bakteri secara umum. Bakteri merupakan organisme bersel tunggal yang dapat hidup bebas di lingkungan seperti di tanah, air, dan sisa-sisa makhluk hidup serta di dalam tubuh manusia maupun hewan. Bakteri sendiri berukuran sangat kecil, hanya berkisar antara 0,2 sampai 1 mikrometer, sehingga hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Adapun ciri-ciri dari bakteri, yang pertama merupakan prokariotik dan tidak memiliki klorofil. Kemudian, bakteri umumnya hanya bersifat heterotrof dan dapat hidup sebagai saprofit atau parasit. Tetapi ada juga bakteri yang dapat membuat makanan sendiri yang disebut dengan autotrof. Kemudian pada setiap sel bakteri terdapat 3 komponen, yaitu dinding sel, membran plasma, dan sitoplasma. Memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan, kemudian membran plasmanya mengandung lipid dan ikatan ester. Pada umumnya, bakteri memiliki kapsul yang terdiri atas polisakarida yang berguna untuk melindungi diri dari fagositosis. Beberapa bakteri dapat membentuk biofilm yang berguna untuk mempertahankan diri jika kondisi lingkungan tidak menguntungkan baginya. Sitoplasma bakteri terdiri atas protein, karbohidrat, lemak, ion organik, kromatofora, serta terdapat organel sel kecil yang disebut dengan ribosom atau asam nukleat sebagai penyusun DNA dan RNA. Reproduksi vegetatif dengan membelah diri dan generatif dengan paraseksual. Beberapa bakteri dapat menghasilkan spora yang sangat tahan terhadap bahan kimia dan tekanan fisik sehingga mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang ekstrim seperti kondisi lingkungan yang sangat kering, pemanasan, dan keadaan asam. Bakteri memiliki bentuk yang beraneka ragam. Berikut beberapa klasifikasi dari bakteri berdasarkan bentuknya. Yang pertama, Bacillus atau basil merupakan bakteri yang berbentuk batang. Bakteri yang berbentuk batang ini terbagi lagi menjadi beberapa bakteri. Yang pertama ada Monobacillus, yaitu bakteri yang berbentuk batang dengan susunannya tunggal atau satu. Contohnya yaitu Lactobacillus, Salmonella typhosa, Escherichia coli. Yang kedua ada Diplobacillus, yaitu bakteri berbentuk batang yang tersusun berpasangan atau bergandengan dua-dua. Contohnya yaitu bakteri Diplobacillus pneumoniae. Yang ketiga ada Streptobacillus, yaitu bakteri berbentuk batang yang tersusun berantai atau menyerupai rantai. Contohnya yaitu ada Azobacter, Bacillus anthracis. Kemudian ada bakteri Coccus, merupakan bakteri yang berbentuk bulat. Bakteri ini terbagi menjadi, yang pertama ada Monococcus, yaitu bakteri berbentuk bulat yang tersusun tunggal. Contohnya yaitu ada Neisseria gonorrhoeae. Kemudian ada Diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bulat yang tersusun berpasangan. Contohnya yaitu Diplococcus pneumoniae. Yang ketiga ada Streptococcus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat dengan susunannya berbentuk rantai. Contohnya yaitu Streptococcus thermophilus, Streptococcus lactis, dan Streptococcus mutans. Kemudian ada Sarracenia atau tetran, yaitu bakteri yang berbentuk bulat dengan susunannya seperti kubus. Contohnya yaitu ada Sarracenia sp dan Micrococcus luteus. Kemudian ada Staphylococcus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat dengan susunannya bergerombol membentuk buah anggur. Contohnya ada Staphylococcus aureus. Yang ketiga ada Spirillum atau spiral, merupakan bakteri yang berbentuk spiral atau lengkung. Bakteri ini terbagi menjadi, yang pertama ada Vibrio, yaitu bakteri yang berbentuk koma. Contoh dari bakteri ini yaitu Vibrio cholerae. Kemudian ada Spirillum, yaitu bakteri yang berbentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran. Selain itu, Spirillum memiliki bentuk spiral yang tebal, dinding sel yang kaku, dan memiliki flagella sebagai alat gerak.
Kemudian ada Spiroseta, yaitu bakteri yang berbentuk mirip dengan spiral, hanya saja lebih berkelok dengan ujung yang lebih runcing. Spiroseta berbentuk spiral yang tipis, dinding sel fleksibel, dan tidak memiliki flagella. Contoh dari bakteri ini yaitu Spiroseta pallidum. Seperti yang diketahui, bakteri bersifat patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Namun, bakteri juga memberikan keuntungan pada makhluk hidup. Salah satunya bakteri dalam pembuatan yogurt. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut tentang yogurt, mari kita dengarkan penjelasan dari teman-teman saya sebagai berikut ini. Check it out! Baik, saya akan menjelaskan tentang yogurt. Yogurt adalah produk pangan berupa hasil olahan susu yang difermentasi menggunakan bakteri tertentu, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kombinasi kedua bakteri tersebut berfungsi untuk mengubah laktosa atau gula susu menjadi asam laktat yang berakibat pada penurunan pH dan gumpalan yang disebabkan oleh koagulasi protein susu oleh asam, sehingga menghasilkan rasa yang khas karena mengandung komponen flavor seperti diasetil-asetaldehid dan karbon dioksida. Adapun beberapa macam yogurt. Yogurt yang pertama ada yogurt pasteurisasi. Yogurt pasteurisasi itu adalah yogurt yang setelah masa inkubasinya selesai dipasteurisasi untuk mematikan bakteri dan memperpanjang umur simpan. Yang kedua ada yogurt beku, yaitu yogurt yang disimpan pada suhu beku. Yang ketiga ada yogurt dietik, yaitu yogurt yang rendah lemak, rendah laktosa, dan yang setelah ditambahkan vitamin dan protein. Yang keempat ada yogurt konsentrat, yaitu yogurt dengan sepadatan sekitar 24%. Ikut manfaat dari yogurt. Yang pertama untuk penderita lactose intolerance, yang kedua untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang sudah maupun yang mau masuk ke dalam saluran pencernaan, yang ketiga untuk mereduksi kanker atau tumor yang ada di saluran pencernaan, yang keempat untuk menurunkan berat badan, yang kelima untuk mereduksi kolesterol dalam darah dan menstimulasi saraf. Saya akan menjelaskan bakteri yogurt. Bakteri yogurt adalah jenis mikroba yang sama sekali tidak berbahaya di dalam tubuh. Bakteri ini yang dapat mengubah susu menjadi yogurt yang lebih lezat. Ada beberapa spesies bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt, di antara lain Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus Rhamnosus, Bifidobacterium animalis. Jenis bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt itu tercantum dalam kemasan. Beda bakteri yang digunakan, beda pula jenis yogurt yang dihasilkan. Untuk bisa mengubah susu menjadi yogurt, bakteri ini berperan melakukan fermentasi. Gula laktosa dalam susu diubah menjadi asam laktat. Asam laktat berperan penting dalam mengatur mikroflora pada usus. Asam laktat ini yang membuat susu menjadi lebih kental dan terasa manis dan agak asam. Semakin tinggi asam laktat, pH akan menurun dan konsentrasi yogurt akan menjadi lebih pekat. Semakin tinggi asam laktat, pH akan menurun sehingga konsistensi susu menjadi lebih padat dan menjadi yogurt. Jenis susu yang akan menentukan bagaimana hasil akhir yogurt yang akan dibuat. Contohnya, susu murni untuk membuat yogurt full fat, lalu susu rendah lemak untuk yogurt rendah lemak, serta skim milk untuk yogurt tanpa lemak. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan preparasi yogurt. Jadi, selain dibuat dari susu segar, yogurt juga dapat dibuat dari susu skim atau susu tanpa lemak yang dilarutkan dengan perbandingan tertentu tergantung kekentalan produk yang diinginkan. Selain dari susu hewani, yogurt juga dapat dibuat dari campuran susu skim dan susu nabati atau susu kacang-kacangan. Sebagai contoh, yogurt itu biasanya dibuat dari kacang kedelai atau disebut soy yogurt. Selain itu juga yogurt dapat dibuat dari santan kelapa atau disebut mie yogurt. Jadi, prinsip pembuatan yogurt ini ialah dengan fermentasi susu yang menggunakan dua bakteri, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus
dan bakteri Streptococcus thermophilus. Dua macam bakteri ini akan bersatu untuk menguraikan laktosa atau gula susu menjadi asam laktat. Kemudian, Lactobacillus itu berperan untuk membentuk aroma, sedangkan bakteri Streptococcus berperan untuk membentuk cita rasa. Di yogurt yang baik itu mempunyai total asam laktat sekitar 0,85 sampai 0,95%. Kemudian untuk derajat keasamannya, yogurt yang baik itu harus mempunyai pH 4,5. Variasi susu yang digunakan untuk pembuatan yogurt itu sebaiknya susu krim, susu segar, susu cair, atau susu bubuk yang telah dilarutkan kembali dengan air. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan yogurt ialah bahwa tidak dianjurkan menggunakan susu kental manis. Kemudian, susu yang digunakan itu tidak mengandung pengawet. Susu yang mengandung pengawet tidak boleh digunakan dalam pembuatan yogurt. Untuk proses pembuatan yogurt, yang pertama dilakukan pemanasan susu. Susu segar dipanaskan sampai suhu 90 derajat Celcius dan selalu diaduk supaya proteinnya itu dia tidak mengalami koagulasi. Pada suhu tersebut dipertahankan selama 1 jam. Apabila dilakukan pasteurisasi, maka suhu pemanasannya adalah 70 sampai 75 derajat Celcius. Jika hal ini dilakukan, maka pemanasannya itu dia dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian yang kedua, pendinginan susu. Setelah dipanaskan tadi, maka selanjutnya dilakukan pendinginan susu sampai suhunya 37 sampai 47 derajat Celcius. Pendinginan tersebut dilakukan dalam wadah tertutup. Pendinginan dilakukan agar saat ditambahkan bakteri, maka bakteri itu dia tidak mati. Selanjutnya yang ketiga adalah penambahan bakteri. Setelah suhu mencapai 37 sampai 45 derajat Celcius, maka dilakukan inokulasi atau penambahan bakteri ke dalam susu tersebut sejumlah 50 sampai 60 ml per liter susu. Penambahan bakteri dilakukan dengan teknik aseptik atau didekatkan dengan api agar tidak terkontaminasi dengan bakteri lain. Kemudian yang keempat, pemeraman. Setelah ditambahkan bakteri tadi, maka selanjutnya diperam dalam ruangan hangat 30 sampai 40 derajat Celcius dalam keadaan tertutup rapat selama 3 hari. Kemudian yang terakhir adalah filtrasi. Tahapan selanjutnya adalah filtrasi. Hal ini dilakukan untuk memisahkan bagian yang padat atau jauh dengan bagian yang cair. Pada waktu pemisahan, dia diusahakan dilakukan di dekat api sehingga bagian yang cair sebagai starter berikutnya itu dia terhindar dari kontaminasi. Bagian yang padat inilah yang siap dikonsumsi atau yogurt. Bagian yang cair berisi bakteri Lactobacillus sp yang dapat digunakan untuk menginokulasi susu yang segar. Setelah kelima tahap di atas, barulah ditambahkan alternatif lain seperti buah dan rasa. Tahapannya dia bisa berbeda tergantung pada jenis yogurt yang akan dibuat. Dan yang terakhir, yogurt akan dikemas sesuai dengan selera. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa bakteri merupakan organisme bersel tunggal yang dapat hidup bebas di lingkungan seperti di tanah, di air, dan sisa makhluk hidup, serta di dalam tubuh manusia maupun hewan. Contoh makanan yang pembuatannya memerlukan bakteri yaitu yogurt. Bakteri yogurt adalah jenis mikroba yang sama sekali tidak berbahaya. Contoh diantaranya yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus, di mana bakteri ini dapat mengubah susu biasa menjadi yogurt dengan fermentasi. Tahapan-tahapan pembuatan yogurt yaitu 1. Pemanasan susu, 2. Pendinginan susu, 3. Penambahan bakteri, 4. Pemeraman, 5. Filtrasi. Sekian penjelasan tentang bakteri dan bakteri yogurt. Semoga bermanfaat dan terima kasih.